Desa Sambirejo Timur terdiri dari 11 dusun yang dihuni oleh 26.943 jiwa atau 5.546 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya adalah buruh bangunan. Desa ini sempat mengalami masa kelam, yaitu maraknya kasus trafficking. Meliputi kasus kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan anak, bahkan memperkerjakan anak di usia sekolah. Hal ini lantas memunculkan kepedulian masyarakat untuk memerdekakan hak anak. Mereka membangun sebuah kelompok yang dinamakan Jaringan Perlindungan Anak atau disingkat JPA. Kelompok ini aktif memberikan sosialisasi kepada warga agar terhindar dari praktik-praktik trafficking. Keaktifan warga dalam membela hak anak ini akhirnya membawa Sambirejo Timur menjadi desa layak huni bagi anak. Desa ini juga terpilih menjadi tempat penyelenggaraan Jambore Anak pertama kali yang diadakan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana serta KKSP pada tahun 2012. Prestasi ini tidak terlepas dari kerjasama pemerintah desa dengan warga Sambirejo Timur. Riwayat maraknya kasus trafficking di desa ini akhirnya mampu menggiring masyarakat untuk membela dan melindungi hak anak, berusaha menekan jumlah kasus trafficking tiap tahunnya. Di tahun 2012, desa ini didaulat menjadi desa layak anak. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat setempat untuk memberantas isu trafficking. Nah, untuk itu hari ini sudah hadir bersama saya tamu kita yaitu Bapak Joko Susilo selaku mantan kepala desa Sambirejo, di mana waktu itu desa Sambirejo didaulat menjadi desa layak anak. Halo Bapak Joko. Halo. Ya. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Selasar Bumi. Kembali kasih. Ya. Tadi ada isu trafficking ya disebutkannya. Praktik apa saja yang sudah ada di sini untuk isu trafficking ini? Kejadian yang pernah terjadi di desa kami itu sekitar tahun 2008 itu ada penjualan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandungnya ya. Kemudian ada kegiatan prostitusi anak dan beberapa kegiatan kekerasan seksual terhadap anak. Sejak 2008 itu ada kasus, kemudian di 2009 kita juga ada satu kasus, dan kemarin di 2013 ya ada satu kasus, tapi kasus-kasus itu ada yang sempat sudah bisa tertangani, tapi ada juga sampai jatuh korban. Di 2008 2009 itu sampai korban. Di 2013 kemarin kalau tidak salah itu nggak sempat jatuh korban, sempat melapor. Tapi itu kejadian di tahun 2012 ya Pak ya. Nah Pak, ini kan jumlah kasusnya banyak, kemudian berbeda-beda ya kasusnya. Nah, lantas seperti apa pemerintah desa menangani kasus ini? Mungkin sampai selesainya seperti apa? Kalau untuk seperti kasus penjualan bayi kemarin, kita memang langsung ke oknumnya ya, dan oknum Bigdan yang melakukan praktik itu. Tapi kalau untuk kasus prostitusi atau pencabulan anak kemarin, kita mengamankan anak ya, mengamankan anak, kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tuanya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Dan kita bekerja sama dengan NGO ya, ada salah satu NGO, kita minta pengadvokasian mereka, mendampingi sampai ke tingkat kepolisian, sampai kita dampingi ke pengadilan ya, sampai diputuskan pengadilan orang tuanya itu mendapat hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Nah Pak, lantas untuk korbannya sendiri Pak, ini kan masih anak-anak ya, pasti mengalami trauma. Nah itu gimana untuk dari pemerintah desa sendiri menangani masalahnya? Waktu itu tahun 2009 kita belum punya rumah aman anak ya. Kita mengamankan anak-anak itu ke rumah saya ya, dengan bantuan beberapa kader-kader kita dari Jaringan Perlindungan Anak dan kader VKK yang ada ya. Kita memberikan advokasi ya, support moral, kemudian yang awal itu setidaknya penanganan terhadap kondisi fisik ya, fisik. Karena kan ada pukulan, bekas pukulan, kemudian ada bekas mungkin kita lakukan visum ke rumah sakit ya. Kemudian sampai pengamanan ke rumah, dan kita backup semuanya pengamanan sampai urusan di kepolisian selesai, di rumah sakit selesai, baru kemudian bisa kita kembalikan ke neneknya, karena keluarga ini kebetulan keluarga yang broken home. Anak ini tinggal bersama dengan ibu tirinya ya, yang melakukannya ini ayah kandungnya sendiri.
Meski kasus trafficking di desa ini tidak sampai ke garis merah, namun eksploitasi terhadap anak sempat menghantui desa ini. Anak-anak harus bekerja sebagai buruh bangunan, pengangkut galon air minum isi ulang yang mereka lakukan full time, merelakan waktu belajar di sekolah. Kasus keji juga terjadi kepada anak di bawah umur, mendapatkan perlakuan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Nah Pak, ini kan isu trafficking atau perdagangan manusia kan sudah banyak nih terjadi di sini. Lantas kok bisa sih ini Desa Sambirejo dikatakan desa layak anak seperti itu Pak? Iya, awalnya sejak 2009 memang sampai 2012 itu beberapa kasus terjadi ya. Tapi karena mungkin pemerintah sendiri melihat bahwa setelah kami banyak mempelajari tentang masalah hak anak, kami intensif dalam memperjuangkan hak mereka itu, hak anak itu, kita melakukan penanganan terhadap beberapa kasus, sehingga sampai dengan saat ini kasus-kasus itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada? Hampir tidak ada. Kalaupun kemudian ada, penanganannya bisa cepat, tidak sampai muncul korban ya. Kenapa? Karena mungkin beberapa masyarakat sudah tahu lewat forum anak, lewat jaringan perlindungan anak yang kami bentuk, mereka secara terus-menerus kami melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang undang-undang yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Saya pikir. Nah, lantas indikator menjadi desa layak anak ini Pak, kenapa nih? Kenapa disebutkan desa layak anak gitu? Memangnya seperti apa kegiatan pemuda dan anak-anaknya di sini sendiri? Penilaian pemerintah melihat mungkin karena kami selaku penyelenggara pemerintah desa menjalankan memprioritaskan segala bentuk kegiatan itu di anak salah satunya ya, sehingga itu menjadi salah satu indikator. Kemudian ada pelayanan pemerintah seperti pemberian akte kelahiran gratis untuk anak yang usia 0 sampai 1 tahun ya. Dan kalau kita di desa itu pembelian pengantar untuk aktenya juga gratis ya, sepanjang mereka mau itu bentuk pelayanan untuk anaknya. Iya, kemudian kita juga mempersiapkan tempat-tempat untuk mereka seperti ada perpustakaan. Hari Minggu mereka bisa bebas membaca. Ya, kantor terbuka untuk mereka. Mereka bisa manfaatkan fasilitas itu, dan beberapa kegiatan ya di masyarakat kita juga memberikan dukungan, support moral ya. Kita mendampingi mereka, kemudian termasuk memberikan banyak biaya untuk kegiatan-kegiatan mereka. Dan yang terpenting salah satunya adalah mereka juga, anak-anak itu terlibat dalam kegiatan musrenbang desa, sehingga mereka bisa mengusulkan persisnya apa yang mereka inginkan terhadap desa ini dan keinginan mereka maunya seperti apa. JPA hadir menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadu, berlindung, dan menjadi solusi dari segala bentuk trafficking yang terjadi pada warga. Selain melindungi anak, JPA juga melindungi korban kekerasan rumah tangga. Mereka sudah banyak menangani kasus KDRT, mulai dari visum korban, mengadvokasi atau mendamaikan, serta membimbing korban yang mengalami trauma. Antusiasnya masyarakat Desa Sambirejo Timur ini terhadap perlindungan hak anak mendorong mereka untuk membuat satu jaringan perlindungan anak ya Pak, yang disingkat JPA. Itu sebenarnya seperti apa itu Pak terjadinya proses berdirinya JPA itu sendiri? Iya, awalnya setelah kita intensif dalam hal itu, dalam memperhatikan masalah anak, kita pertama kali kita kemudian membentuk forum anak namanya ya. Forum anak, setelah forum anak terbentuk, kemudian muncul ide baru. Bagaimana kalau kemudian ada semacam, kalau forum anak itu kan anak-anak ya, semua pengurusnya anak-anak yang usia 18 tahun ke bawah. Ya, lewat itu tidak boleh jadi pengurus lagi. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam hal ini? Kami menginisiasi kemudian pada pembentukan jaringan perlindungan anak, di mana jaringan ini itu keterlibatan orang-orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat ya. Kita pemerintah mengakui bahwa kita tidak mampu mengerjakan itu sendiri untuk mengawasi anak-anak yang ada di desa ini ya. Tanpa keterlibatan masyarakat tentunya tidak akan mungkin itu terlaksanakan baik. Untuk itulah maka kita butuhkan jejaring atau jaringan inilah yang kita bentuk untuk membangun informasi, membangun semangat kebersamaan supaya kita tidak kerja sendiri, dan masyarakat kita berupaya supaya mereka merasa memiliki anak itu. Nah Pak, terus ini partisipannya kebanyakan ibu-ibu ya Pak. Bapak-bapaknya kemana ini Pak? Kok bisa kebanyakan ibu-ibu nih semua? Tidak semua sih, tetap ada tokoh bapak-bapaknya dari ustadz-ustadz ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang mendonasi kegiatan itu. Karena kalau kegiatan JPA ini kan
kita belum bisa secara maksimal membantu penanganan pendanaannya dari pemerintah, jadi kita butuh beberapa donatur. Ada juga bapak-bapaknya, tapi memang lebih banyak ibu-ibu. Kenapa? Karena kayaknya memang ibu lebih dekat dengan anak. Iya, ibu ini jauh lebih dekat dengan anak, lebih akrab, lebih bisa beradaptasi, lebih tahu apa keinginan mereka. Gitu. Oh, itu alasannya kenapa Iya, lebih banyak ibu-ibu. Iya, Bukan berarti bapak-bapaknya tidak peduli dengan anaknya ya Pak ya? Dan kemudian ibu-ibu ini juga jauh lebih banyak waktunya, saya pikir ya. Kalau iya, bapak-bapaknya kan banyak aktivitas kerja, cari ini ya, penghidupan, pembiayaan. Kalau ibu-ibu kan banyak waktu yang kosong yang mungkin bisa, kadang-kadang kita mau kumpul, mau rembukan, mau rapat, ya kan, mau ada kegiatan, lebih gampang gitu. Benar. Nah Pak, lantas kegiatannya apa saja nih Pak JPA sendiri? Sampai saat ini lebih banyak fokus kepada sosialisasi tentang masalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Trafficking, dan masalah Konvensi Hak Anak. Ini terus secara kontinu kita mengkampanyekan ini ke kelompok-kelompok pengajian, ya kelompok-kelompok ibu-ibu, dan di setiap kegiatan rutin itu yang harus terus dikampanyekan oleh jaringan perlindungan. Selain mereka mendampingi kegiatan anak-anak ya, kalau ada kegiatan seperti ada kelompok ibu-ibu yang menangani masalah anak yatim, anak telantar di desa, itu ada memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian pendidikan mental dan spiritual mereka, ya seperti mereka harus diawasin pendidikan sekolah-sekolahnya, seperti itu. Oke, baik Pak Joko, semakin menarik nih perbincangan kita, namun kita harus jeda sebentar. Ya baik pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan para pemuda dan anak-anak di Desa Sambi Rejo Timur ini? Berikut liputannya. Merekalah garda terdepan terwujudnya Sambi Rejo Timur sebagai desa layak anak. Anak-anak muda ini aktif menyuarakan hak-hak mereka yang bergerak melalui Forum Anak Sambi Rejo Timur atau disingkat FASTI. Bersama aparatur desa, mereka juga ikut andil dalam musyawarah dan program pengembangan desa. Anak-anak ini berasal dari beberapa dusun. Mereka yang bergabung di FASTI ini adalah anak-anak yang usianya masih di bawah 18 tahun. Di forum ini mereka saling melengkapi, memberikan pendidikan sebaya agar terhindar dari praktik-praktik trafficking. Bahkan mereka juga mampu menjadi konselor bagi temannya sendiri jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan solusi dari suatu permasalahan. Untuk mendukung kegiatan anak, desa ini menyediakan sarana dan prasarana bagi anak-anak desa. Salah satunya adalah perpustakaan desa. Di sini ada sekitar ratusan buku tentang buku bacaan umum, pertanian, religi, buku bacaan anak, dan buku dongeng. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan layanan pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak warga Sambi Rejo Timur. Mereka bisa saja menjadi korban trafficking selanjutnya. Namun Desa Sambi Rejo Timur dan FASTI berusaha memprioritaskan hak anak lebih dari apapun. Sehingga Sambi Rejo Timur tidak lagi menjadi desa yang menakutkan, melainkan sebuah tempat surganya bagi anak-anak. Pemirsa, masih bersama saya dan Pak Joko di Selasar Budi. Ya, hadir menjadi pelopor untuk membela hak-hak anak yang tereksploitasi, pemuda ini mendirikan sebuah forum anak, yaitu Forum Anak Sambi Rejo Timur atau disingkat FASTI. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan tamu, satu orang lagi, yaitu Erik Prasetyawan. Halo Erik, apa kabar? Halo. Ya, sehat ya hari ini ya. Nah Erik, sebelum berbicara tentang FASTI nih, jauh berbicara tentang FASTI, saya mau tanya dulu ke Pak Joko. Jadi sebenarnya FASTI ini siapa sih Pak inisiatornya untuk mendirikannya sendiri? Inisiator pendirian FASTI itu anak-anak ini sendiri ya. Anak-anak yang mengusulkan bagaimana supaya harus ada kelompok anak yang bisa lebih intensif memperhatikan dan membentuk beberapa kegiatan. Oh, jadi ini memang murni dari murni anak-anak. Kegiatan anak-anak sendiri, yang Pak, ya, idenya ya. idenya ya. Oke. Nah, langsung nih ke Erik nih. Saya penasaran nih Erik. Kenapa sih ceritanya FASTI ini bisa terbentuk? Iya. Kalau kita cerita sejarah sih sebenarnya kita ada timbul rasa prihatin ya. Jadi dulu ada teman-teman Erik ya. Jadi kita nih gimana kalau lihat kondisi anak kok semakin lama artinya semakin
dalam tanda kutip dangerous ya, bahaya gitu kan. Artinya kita harus punya wadah nih untuk menanggulangi. Nah, jadi kita buat inisiatif untuk membentuk kelompok anak yang memang kelompok ini nanti tujuannya adalah membahas tentang isu ya trafficking, kekerasan gitu. Kemudian ini kan namanya forum ya, lantas berarti kan forum banyak hal yang bisa di-sharingkan di sana, banyak hal yang bisa didiskusikan karena bentuknya forum ya. Lantas apa saja nih yang diangkat sama Fasti untuk isu-isu trafficking ini? Iya, selain isu trafficking, kita juga tahun yang lalu ya pernah juga bahas tentang isu kekerasan anak. Jadi kita buat riset ya, riset kecil sih, artinya kita juga kerjasama dengan kelompok anak dari daerah lain untuk buat penelitian kecil terkait dengan kekerasan anak yang ada di sekolah. Selain itu juga ada kegiatan perpustakaan, kemudian tapak tilas, dan kelompok musik, drama. Jadi bagaimana anak-anak itu meluapkan suara mereka melalui media-media misalnya musik, kemudian drama gitu. Jadi supaya lebih menarik aja untuk dikampanyekan sama masyarakat banyak gitu. Fasti dibentuk sebagai forum perlindungan bagi anak. Di forum ini, mereka bisa melaporkan praktik-praktik trafficking yang terjadi kepada mereka ataupun temannya. Sebab mereka merasa nyaman jika bertukar pikiran dengan orang yang sebaya atau dekat dengan mereka. Selain membahas trafficking, Fasti juga ikut memantau kondisi ketersediaan lahan pertanian yang mulai kritis. Fasti ini kan kemudian saya dengar pernah juga menyelesaikan kasus bersama dengan pemerintah desa, bersama dengan jaringan perlindungan anak ya di Desa Sambirejo Timur ini. Lantas, seperti apa itu peran Fasti di sana untuk menangani kasus-kasus yang terjadi untuk eksploitasi anak? Iya, kalau peran Fasti sendiri kita melakukan peer educator ya. Jadi ada pendidikan sebaya bagi korban. Dalam arti kalaupun misalnya si korban itu kan jarang sih ada yang mau cerita dengan bapak-bapaknya karena atau ibu-ibu yang mayoritas pengurus JPA kan. Jadi sesama anak-anak itu kita buat konseling sebaya begitu. Jadi peran Fasti itu di situ. Berarti mereka cenderung lebih mau cerita dengan benar, sebaya dengan mereka gitu ya. Nah, dari keluhan-keluhan selama ini yang sudah Erik dan teman-teman pasti dengar nih, apa saja sih yang mereka keluhkan biasanya untuk anak-anak ini? Kalau cenderung kalau sekolah sekarang ya tidak ataupun kurang membuat metode yang menarik begitu. Jadi anak-anak cenderung merasa jenuh, sehingga mulai dari jenuh itu mereka nanti larinya kemana, ke misalnya warnet begitu, kemudian kenal sana segala macam, sampai akhirnya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu begitu. Jadi kayak kemarin juga ada salah satu di dusun kita ya, itu menjadi korban trafficking melalui media sosial itu. Begitu. Seperti itu. Oke, baik, saya ke Pak Joko nih. Pak Joko, seperti apa nih kerjasama antara Fasti, kemudian JPA dan pemerintah desa sendiri untuk menangani mungkin isu trafficking yang memang mungkin sekarang sudah berkurang, namun yang dulu-dulunya itu seperti apa cara kerjasamanya? Bentuk kerjasama kami itu kita saling bersinergi ya. Begitu ada yang jelas ada program, ada beberapa kasus ya, masyarakat melapor, kita melibatkan jaringan pelindungan anak, melibatkan forum anak yang sudah ada, kemudian secara intensif kita melakukan sosialisasi ke masyarakat berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan itu, sehingga masyarakat memang tahu persis di tempat kita ini memang ada terbentuk forum itu, dan pemerintah itu tidak sendiri, rupanya masyarakat sudah ikut bergabung. Baik Erik, Pak Joko, kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat tentang Desa Sambirejo ini? Berikut cuplikannya. Kalau anak-anak di desa kita ini memang aktif dalam hal forum anak. Kemudian dalam forum ini juga anak-anak bisa mengungkapkan ungkapan mereka yang terjadi pada diri mereka. Mungkin ada kekerasan di rumah tangga atau kekerasan di sekolah-sekolah, sehingga dengan adanya forum ini mereka bisa berkonsultasi, bisa mengemukakan hal yang terpendam selama ini, sehingga dengan demikian mereka tidak ada lagi rasa
ketakutan dalam diri mereka. Sangat positif ya adanya jaringan perlindungan anak ini, apalagi ini dari Desa Sambirejo Timur sekarang juga sudah terbentuk yang namanya pasti ya kelompok anak. Kalau kita sebutkan layak, saya kira masih perlu banyak ya, banyak pembinaan, banyak pendidikan ataupun bantuan dari pihak lain untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi terhadap anak. Tapi saya kira dengan adanya kelompok-kelompok anak yang sudah dibina ini, saya kira sudah menuju ke arah sana. Iya, setidaknya secara sederhana anak-anak itu apa yang menjadi hak anak itu bisa terpenuhi, anak bisa mendapatkan haknya dan anak bisa hidup dengan nyaman lah di desa ini. Dan dia merasa kalau mereka punya persoalan dia bisa ada tempat ngadu gitu, kemana aku harus mengadu gitu. Jangan ada lagi ada anak yang kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya Pak Joko, ini di tahun 2012 sudah menjadi desa layak anak. Lantas di tahun-tahun berikutnya nih tidak ada rencana lagi untuk meraih prestasi ini di Sambirejo Timur ini? Pasti kita berharap nanti bisa kita raih kembali ya. Nah usahanya itu seperti apa untuk mengembalikan prestasi ini lagi? Kegiatan kita tetap terus continue sampai saat ini melakukan kampanye hak anak bersama dengan JPA dan Forum Anak, melakukan sosialisasi ke masyarakat itu terus sampai sekarang tidak berhenti. Hampir setiap kegiatan di kegiatan masyarakat itu tetap ada disisipkan acara-acara itu, dan selain itu kita juga terus melibatkan anak-anak dalam kegiatan. Kemudian berbicara tentang rencana nih Pak, apa sih rencana ke depannya untuk Desa Sambirejo Timur ini nanti ke depannya? Perpustakaan itu kan baru satu ya, pusatnya di desa, di kantor. Kita ke depan mau buat perpustakaan berjalan. Jadi kalau bisa perpustakaan itu langsung menyentuh kepada anak-anak yang ada di gang-gang. Selain itu juga rencana kami tidak hanya mencerdaskan anak-anak, tapi kita juga harus cerdaskan orang tuanya. Karena kalau hanya anak-anak saja kita cerdaskan, orang-orang tuanya nanti nggak paham, ini kan nggak nyambung. Nah, ke Erik ini bagaimana nih untuk rencana kedepannya di Fasti sendiri? Apa mungkin yang mau dicapai lagi? Kita pengen buat kegiatan yang memang gimana ya, lebih bermasyarakat, artinya lebih luas lagi jangkauan diterima oleh jangkauan masyarakat itu tadi gitu. Baik Pak Joko, Erik, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan pemirsa di rumah ya. Sukses terus untuk seluruh kegiatannya. Ya pemirsa, semoga Desa Sambirejo ini bisa menjadi desa percontohan sekaligus teladan bagi kita untuk terus berbuat kebaikan. Tebarkanlah nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh